Selamat datang di Coklat Kita Obrolan Warung Kopi. Saya Ipang. Saya Anji. Dan kami adalah Anji. Kang, bahaya nih Kang. Bahaya banget Kang. Bahaya. Tapi kalau ngomong-ngomong seputar, ini acara baru. Acara baru. Nggak komplit kalau 2 orang anak band nggak ada lagunya. Iyalah, terus kita ngapain megang gitar ya kan? Harus dimaksimalkan. Ya, kita harus punya jargon, karena sebuah acara itu harus punya jargon. Selain jargon, kita juga mesti perlu theme song Kang. Menurut gue sih gitu. Ada ide nggak? Karena obrolan warung kopi, ya kan? Yap. Obrolan warung Yap. kopi, manusia itu kan lahir untuk ngopi dan menertawakan diri sendiri. Ngopi, ngetawain diri sendiri. Ngetawain diri sendiri. Udah cuma itu doang. Kalau ada sisanya, ada ampasnya. Hah? Kita menertawakan orang lain. Ampasnya kasih orang Menertawakan aja. orang lain. Coba Kang. Kita coba ya. Lagi pakai lagi. Dari mana nih? Dari mana? Dia ya. D, D, E, D. Ini kali ya. Iya kalau jingle kayaknya butuh pendek aja ya kita Pendek ya. aja. Karena kan itu kan opening selalu diulang. Oke. Ini Coba buat ya. episode selanjutnya supaya ada jingle. Pokoknya seputar berarti liriknya obrolan warung kopi. Mari ngopi lalu tertawakan diri sendiri. Coba ya. Coba ya. One, two, three. Obrolan warung kopi. Asik. Mari ngopi lalu tertawakan. Berhenti Bang di sini. Oke. Berapa lama berhentinya? 20 detik. Lama banget. Lo WhatsApp gue. Nanti gue pakai stopwatch. Kita ulang ya. 1, 2, 3. Obrolan warung kopi. Mari ngopi lalu tertawakan diri sendiri. Iya, kurang lebih kayak gitu temanya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi besok kita akan punya jingle. Selanjutnya. Oke. Dan karena ini episode pertama, Hmm. ini kita masih kismin nih, Kang Ibang. Nih lihat ya, lihat, ya kan? Ini masih gini kan? Ini masih pakai kardus. Nanti kalau kita Udah jelas. udah jelas, ya kan? Ada modalnya kita lebih bikin yang lebih ini lagi. Ya lebih bagus. Oke. Jadi tujuan kita datang ke ke warung-warung kopi, kita mau mempromosikan juga. Sekarang nih Tempat lagi ngopi Iya dong. yang ada di daerah sekitar ya. Betul. Soalnya banyak banget tempat kopi asik yang Ya. orang belum tahu. Nah, kita sekarang lagi ada di Bandung. Oke. Pasar apa namanya? Pasar apa? Kosambi. Pasar apa namanya? Kita di Pasar Kosambi ya. Kosambi. Ini lagi ada di GF Coffee. GF Coffee. Gelora Fantasi. Gelora Fantasi ID. ID. Ya. Kedai kopinya namanya itu ada di yang pasar. punyanya. Mau dipanggil? Oh, mau Dia dong. panggilin dong. Yang punya biar lebih tanggung jawab terhadap kopi-kopi yang ada di kedainya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Kang, apa kabar? Boleh duduk, Pak? Mangga. Kang Oki, ini GF Coffee ini udah lama di sini. Di tempat pasar ini, ini pasar apa namanya? Pasar Kosambi. Pasar Kosambi ya? Kita baru sekitar 6 bulan lah di sini. 6 bulan. Agak molor sih. Kalau nggak ada pandemi dari April udah buka. Kang, kebiasaan warung kopi, kedai kopi, Mm-mm. biasanya selalu ada yang dijagoanin. Produknya, Produknya atau cara pembuatannya. cara pembuatannya. Macam-macam sih kalau dari espresso base. Kita kan ngeracik minuman kopi dengan bahan baku yang lain ya. Berarti termasuk binnya juga harus kualitas sekian untuk masuk sini. Apa ada Iya standar betul, begitunya? balance. Minimal Oke.
itu rasanya ke highlight lah sama rasa-rasa yang lain gitu. Ya, biar kalau lagi nongkrong jadi rasanya tetap enak Rasa, gitu ya. Ya. Ini emang kalau obrolan soal kopi ya, kalau obrolan soal kopi tuh Bang Ipang. Ngerti, saya mau ngopi fashion. Mudah-mudahan bisa cara ini. Jadi sebenarnya GF Coffee itu bukan cuma ada di sini doang. Bukan cuma ada di sini doang, ada 3 lah. Ada 3. Tapi Udah di 3 Bandung tempat? semua. Di Bandung semua ya. Bandung semua. Yang 3 pertama? tempat. Yang pertama tuh Grand Forward di Jalan Ambon. Yang kedua Good Vibes di Buah Batu. Yang ketiga di sini Gelora Fantasi di Pasar Kosambi. Semua inisialnya GF berarti ya, walaupun GF. namanya beda-beda. Namanya beda-beda karena konsepnya beda-beda, Bang. Oh gitu. Makanya kenapa Gelora Fantasi? Cuma buat nyamain biar GF. Pertama itu, kedua gue tuh pengen nama yang bahasa Indonesia tapi agak absurd gitu loh. Oh, gampang orangnya. Kayak band gua suka maju. Ya kan? Gelora Fantasi, pokoknya asal aja pokoknya GF ya. Tapi sebenarnya nggak ngasal-ngasal banget, sebenarnya ada filosofi dikit lah. Jadi ya tempat anak bergelora, ya anak muda bergelora untuk berfantasi gitu. Fantasi lo apa? Fantasi lo? Fantasi terdalam lo apa? Jadi kita ngobrolin fantasi nih ya. Iya. Fantasi terdalam lo apa? Seks. Anjir. Enggak lah. Udah pernah. Apa maksudnya gimana nih, Iya, Ji? fantasi seks. Kan fantasi orang beda-beda nih. Loh, kita kan orang dewasa. Iya. Kita orang dewasa. Cuma kalau diomongin kayaknya juga perlu kedewasaan loh, Ji. Untuk menerimanya juga perlu Untuk kedewasaan. menerima dan melontarkannya. Nanti lo dijelek-jelekin sama orang. Kalau sama orang gue nggak takut, sama anak gue yang gue takut. Oh iya. Ternyata gimbal ini juga ya. Ternyata gimbal takut juga ya. Gimbal tapi bertanggung jawab lah gitu. Soalnya anak itu adalah malaikat pencabut nyali. Jadi fantasi lo apa kan? Terdalam. Gue selalu fantasi itu ya jujur ya, karena kebiasaan gue cuma bisa bikin lagu. Selalu fantasi, semua fantasi itu gue limpahkan ke dalam sebuah lagu. Atau ya minat gue yang lain adalah main barang bekas, main barang tua atau apa. Nah itu gue selalu berfantasi kalau misalkan kalau di motor gitu, ini yang cocok tahun segini, sennya kayak gini. Kalau misalkan gue dapet nggak utuh, jadi ya itu gue fantasi itu yang gue pakai untuk kreativitas. Makanya jadi karya ya. Kalau saya mah orangnya fantasinya ini nakal. Apa tuh? Nakal, keduniawian banget. Jadi kalau gue nih fantasinya ya, gue tuh pengen bisa menghilang dan bisa menghilangkan barang. Itu jadi gue masuk ke orang-orang yang kaya yang suka ngambilin duit rakyat. Gue masuk ke berangkasnya dia, gue ambilin. Terus gue pakai deh buat bagi-bagi. Luhur, berbudi luhur banget kan fantasinya. Bagus. Tapi benar kan tiap hari tuh gue sering banget mikirin gue bisa ngilang. Untuk tadi itu, untuk ngambil duit. Ya salah orangnya. satunya. Oke. Selain memperkaya diri sendiri lah, apalagi masa pandemi. Oke, balik lagi soal kopi. Ini kita namanya aja obrolan warung kopi. Iya. Kadang-kadang kalau ngidul. Tapi balik lagi soal kopi, di sini menu favoritnya kopi apa? Apakah yang konvensional? Apa kopi-kopi modern nih? Kalau sejauh ini sih kopi modern ya yang kita racik sendiri juga. Oh, jadi kayak kopi tubruk tuh enggak? Kopi tubruk ada tapi nggak terlalu banyak sih di sini karena memang marketnya kan beda juga gitu sama. Di sini banyaknya anak muda soalnya. Anak muda yang estetik atau anak muda yang Gila, ada klasifikasinya gitu. nih, kalau bagi Bang ya, pasti pilihan kopinya itu pasti tubruk. Iya. Nah, kalau gue pilihan kopinya pasti kopi-kopi yang udah modern. Apa tuh? Di sini ada kopi ya? Espresso base mungkin. Espresso base. Kayak racikan-racikan Maksudnya kopi dari. klasifikasi modern nih yang sudah digunakan mesin, treatmentnya atau gimana? Rasanya atau Sebenarnya dipelajari? yang dibilang modern tuh kalau menurut gua sih racikannya, Bang. Kalau Oke. alat kopi atau mesin kopi sih dari dulu juga udah ada sih Ya. gitu. Cuman kan kita berkreasi untuk nyari inovasi-inovasi rasa terbaru sih, itu sih. Kalau yang The dibilang kopi original dari kekinian, kedai-kedai tersebut gitu betul ya. signature lah. Jagoannya apa di sini? Signature kopi. Salah satunya blackberry. Blackberry kopi. Blackberry. Itu seger Mau dong. coba nggak? Mau, boleh. Mau dong. Gua pesenin ya. Mau coba nggak?
Harus. 1, Area. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti kelarnya subuh bang. Enggak. Oh, ada BlackBerry BlackBerry 2 ya? Joy. 2A. Nah itu di masa pandemi gimana nih? Usaha Jujur aja drop banget, serius. Gua bulan apa ya? Bulan Mei gitu. Sampai April, Mei, berarti sebulan. April, Mei, sorry. Ya, itu- April, Maret, April lah. Itu sampai ya ngeluarin uang sendiri buat nge-cover gaji, buat ngebantu teman-teman beli sembako. Toko tutup, semua Toko tutup? Tutup, Kalau tutup semua. online-nya gimana? Kan ada pilihan tuh ya Ah. di masa pandemi ini, selain kita ya buka kedainya kan udah mulai banyak juga yang pesanan lewat online. Iya, di bulan-bulan itu karena nggak boleh dine in kan, boleh Iya. buka tapi nggak boleh dine in. Iya. Otomatis Jadi kita takeaway ngejar semua. to go kalau nggak online. Tapi karena memang semua lagi ke sana, jadi ya pembeli juga pada saat itu ya, mungkin mereka juga mikir harus save duitnya kan. Bulan Maret April itu mereka mending gua beli masih makan adaptasi lah. ya? Masih adaptasi. Betul, daripada Tapi gua kopi beli. kan kopi tuh jadi apa ya? Jadi sesuatu yang dikonsumsi tuh tiap hari biasanya. Cuman ya gua sendiri merasakan pada saat bulan Maret April itu emang benar-benar nge-save duitnya juga. Iya sih. Duit, jadi kebutuhan Kebutuhan dia sekunder dulu sih kita gitu. nantian gitu, primer dulu. Benar dulu, betul. Jadi untuk kayak yang lifestyle ya, kalau menurut gua sih kopi kan lebih ke lifestyle ya bang ya. Jadi mending beli makan dulu sih daripada beli kopi. Gitu. Pakai kok Tapi lifestyle. makanya nih baru mau nanya, gue baru mau Nggak, kalau gua lifestyle. Kalau Kang Ipang enggak kayak gitu kalau kopi. Kalau misalkan bangun tidur terus harus cari kopi, itu klasifikasinya masuk lifestyle nggak? Gue adalah orang yang seperti itu. Lebih ke kebutuhan sih. Nah, makanya. primer, kalau gua Jadi lifestyle. kalau orang harus break dari bulan April ke Mei, kalau gue sih berantakan, Ji. Jujur. Maksudnya kalau lo nggak ngopi, Harus nge-break itu Harus nge-break kopi. untuk pilihan tadi apa dialihkan ke pilihan Makanan belanja ya. yang lain. Nah. Berantakan. Susah gua. ya. Kalau saya berantakan. nah kalau Kang Ipang begitu. Kalau Mungkin ada, tapi presentasinya nggak banyak gitu. Itu yang gua rasain sih. Oh, jadi lebih sebenarnya berkumpul untuk ketawa-ketawa, untuk ngobrol-ngobrol. Sebenarnya kayaknya fungsi lain dari si kopinya itu adalah dia pemersatunya ya. Iya, gitu ya. iya. Selama ini sih gitu. Kita tuh. Kang Oki, ada di masa pandemi ini menciptakan menu baru nggak? Ya itu BlackBerry gitu. Blackberry kopi itu? Jadi sebenarnya si BlackBerry ini standar sih, maksudnya nggak spesial amat, cuman kopi dan sirup, tapi mungkin takarannya pas atau racikannya pas, jadi banyak orang suka. Nah, yang jadi apa ya, bikin emosional sendiri buat gua sih, si racikan ini dibikin pas di masa-masa pandemi gitu, Bang Anji. Itu gua nggak ada kerjaan di rumah, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Terus gua bawa sebagian alat sama bahan baku, ya ngeracik-ngeracik lah dikit. Alhamdulillah responnya sampai sekarang loh, jadi best seller yang biasanya kopi susu kan. Ya biasanya kopi susu tuh udah jadi tren Iya, tuh. iya, Mana iya, iya. ada mantap jiwa. Ya perang kopi susu lah ya, hampir setiap kedai. Iya, Oke. ini Blackberry kopi nih. Blackberry. Harganya berapa? Harganya 20.000. 20.000 lah. Nggak bisa kurang. Tapi 20.000 tuh udah dihabisin tuh di masa pilkada kemarin. Anjir. Coba ya, nih bener ya. Nih Iya, gimana, 20 ribuan. Oke. Duit 20 ribuan itu di masa pilkada lo cari di bank paling susah. Masa? Susah, udah dibuat semua. Coba aja. Kok bisa? Itu buat, maksudnya duit itu buat apa tuh? Buat belanja. Oh, buat Oh. belanja. Biasanya kan nuker-nuker duit pas lebaran gitu. kan, Ya, umumnya kan gitu, lebaran karena emang gua Makanya jangan 20.000 deh kalau sama kita kan friend, ya kan lu gua friend. ada diskon. Oh, ini dia nih. Cobain, Ini cobain. dia si BlackBerry ya. Gila seger banget ya. Ini gua banget nih. Ya, kalau gue masih berusaha mencari rasa kopinya. Karena report pertama di mulut gue adalah sirup. Betul. Betul ya, Kang ya? Nah,
Nanti Kang Ipang sukanya yang tebel-tebel ya Ya, rasanya. gini, karena saat dibilang kopi, fantasi gue langsung kopi. Kopi aja Iya, gitu, kopi gitu tok loh. gitu ya. Jadi yang dicari, ya itu. Begitu dapat reportnya adalah sirup, gue masih berusaha nyari kopinya. Tapi kopi itu meledak banget. Ketika anak-anak muda zaman sekarang itu ada tren kopi susu. Betul. Mungkin ini bisa jadi tren selanjutnya nih, blackberry coffee. Ya, kalau untuk saingannya kopi susu sih pantas sih ini. Tadi si lightnya itu ya, entengnya itu terus ya manis. Tapi 10.000 aja bisa nggak? 10.000? Bisa lah. 10.000 aja lah. Bisa lah. Ya gua potong 10.000 deh. Lo potong 10.000 dari setiap penjualan. Nanti 17 miliar. Berarti berapa cup itu ya Bang ya? Apa? Berapa cup ya? Berapa cup? 17 sampai bisa miliar. menghasilkan. 17 miliar. Nah ini bansos kopi berarti. Kok jadi ke bansos ya? Bansos kopi 10.000 ngomong-ngomong ya soal 10.000. Bagaimana masih punya nggak duit 10.000? Kayaknya sih tadi ada kayaknya. Gua ada di 10.000. Oke, mana? Nih, 10.000 ini Ceban. kayaknya ini remeh nih, ceban ya. Ceban. Ceban nih remeh. Tapi bayangin kalau ada 220 juta aja dikali 10.000. Itu bukan remeh lagi kali Bang. Itu bisa berapa tahun parkir, Ji? Banyak banget. Bayang kalau kita cuma punya segini kan kita khawatir keluar parkir ya. Tapi kalau itu dikalikan sekian banyak ya 17 berapa? 17 M. Kali 200 juta aja deh, kali 200 juta, kali 200 juta orang gitu. 10.000 nih dahsyat. Ya kan? Bisa berapa bungkus nasi itu? Bisa bikin Ceban. malu ke istri Itu kan ada dan anak-anak. itu ada gambar pahlawan itu, Ji. Oh iya, kita bahas. Ini siapa? Nah, Ini siapa? Anjir, mata gue udah susah kan? Oh, baca nggak? lihat kan? Franz Kaisipo. Nah, Franz Kaisipo ini siapa? Kira-kira kenapa Franz Kaisipo bisa ada di uang 10.000-an di Cebanan? Ini dia pahlawan nasional. Pahlawan nasional dari Papua. Papua. Makanya dia bisa dimasukin, ini dia memperjuangkan Papua sekali dari dulu. Dan ini gue dapat dari Google. Ini kita lihat ya. Franz Kaisiepo itu merupakan pahlawan kemerdekaan RI di Papua. Dulunya bernama Irian. Beliau merupakan putra kelahiran Biak, Papua pada tanggal 10 Oktober 1921 dan dalam konferensi Malino di Sumatera Utara pada 1946, dia merupakan satu-satunya perwakilan Papua. Dia yang mengusulkan di konferensi itu mengusulkan nama Papua jadi Irian. 10.000 gimana? Boleh lah. Nggak apa-apa kalau satu ya, sajangan 17 M aja. Loh, bukannya senang. Jangan lah. Bukannya senang. Kan gua motong. Coba kalau misalnya pilih 17M atau Gal Gadot. Itu rame loh kemarin. Oh gitu. Rame bang. Kan kenapa nyambungnya ke Gal Gadot? Iya, gini loh maksudnya. Ketika lo ada di sebuah tempat, terus ada penawaran, lo bisa mendapatkan 17M, gitu kan? Oh. Pasti akan susah nih menolaknya. Sama aja lah kayak misalnya lo tiba-tiba ditawarin ada Gal Gadot, gitu analoginya. Oh. Tapi kalau disuruh milih, gue mau kayak Deddy Corbuzier. Gue nggak milih 17M soalnya gue nggak punya Gal Gadot. Sombong banget dia. Jadi ini Blackberry Coffee, jagoan dari GF Coffee. Kalau misalnya pengen cobain, online bisa? Online bisa. Bisa To go, online. ya. To go. Nah, atau langsung datang aja. Langsung datang ke 3 kedai kami, ada semua di situ. Oh ada semua, bukan Ada. cuma yang di Kosambi ini. Bukan, ada. Oke. Udah. Seger banget nih, cocok banget buat gue. Jadi closing statement dari Kang Oki apa? Sebelum kita tutup segmen 1, ini kita udah kepanjangan di segmen. Ya maklum lah program baru. Ya kalau dari saya sendiri sih pengusaha kopi, jujur aja kangen ngumpul bareng, duduk bareng semeja sama konsumen sih. Gua menunggu itu aja sih. Legalnya kapan gitu. Itu aja sih. Dan Itu banyak aja banget sih. cerita-cerita yang bisa berkembang di Nah, kedai itu ya. itu dia. Itu yang justru Itu yang jadi gua kangen. daya tarik kopi. Betul. Ya tarik kedai kopi ya, karena gue juga banyak menghabiskan waktu ngobrol di warung kopi. Gue sering gini, Ji. Jadi kalau bini gue lagi belanja ke pasar gini,
ya gue selalu nemenin parkir mobil, gue ke kedai kopi. Ngopi. Kedai kopi. Ya, Dan ngobrol itu. Ngobrol, kalau nggak ada orang, gue bikin lirik. Oh. Jadi gue banyak sekali bikin lirik itu di kedai kopi. Di pandemi ini kebiasaan itu hilang. Hilang. Ya udah pokoknya semoga kebiasaan itu nanti bisa cepat balik lagi. Kamu Amin. juga. Ya amin. Jadi tetap di Coklat Kita obrolan warung kopi. Jangan lupa ekstra lagi. Masih di Coklat Kita obrolan warung kopi bersama saya Ipang Dan saya Anji. kami Anjing. Kita nggak asik banget sih. Ntar dulu, ini ada yang kelewatan nih. Apaan? Lu sih nggak ngingetin. Apaan? Lu tau PPKN nggak? Oh, segmen dari obrolan warung kopi itu Ya. segmen 1 adalah PPKN. Ya. kan? Tahu nggak lo? PPKN apaan? Jangan tanya gue dong, gue juga nggak tahu, makanya gue berusaha nanya. Zaman gue PMP, Ji. Berarti udah tua. Pendidikan Moral Pancasila. Kalau PPKN apaan? PPKN itu para penutur kopi Nusantara. Oh, Dan itu. makanya tadi kita di obrolan warung kopi itu menghadirkan narasumber yang dari warung kopi yang kita datengin. Warung kopi yang kita datengin. Ya kan? Jadi para penutur kopi Nusantara. Nah, ini segmen 2 nih. Nah, segmen 2 sekarang kita kopi tumpah namanya. Kopi tumpah. Ya. Seduh kopimu, tumpahkan masalahmu. Coba, jadi sebenarnya ada masalah apa kan di pandemi ini? Iya. Ya masalah Gue yang jadi tu- psikiater. yang tumpah tadi itu loh. Lo kebayang lo, kopi belum diminum terus tumpah. Masalah banget lah. Pernah? Pernah. Dan gak enaknya di bibir panggung. Ya, kok di bibir panggung sih, Kang? Gua posisinya udah siap-siap nih stage nih panggung gua gini. Pemain bass balik. Dar, kopi tumpah. Lo bete dong seharian. Lo bete dong selama panggung, nggak jadi manggung. Jadilah kalau manggung. Kalau nggak jadi manggung PR juga. Oh, Scott Weiland bisa begitu. Oh ya. Beberapa kebiasaan orang memang ada yang ketika moodnya dia terganggu, udah hilang semua mood untuk Tapi memang Kang Ipang ini lurus sekali. sama lah. Kalau dari penampilan itu harusnya lo rock and roll banget dong, Kang. Jadi sebelum manggung gimana sih? Gila, ini idola gua kan ya kan? Gua tuh kebayangnya ya, Kang Ipang itu kalau misalnya sebelum manggung tuh wah, gini. Ya dong, rock and roll. Kopi. Kalau gua kan ini banget pop. Pop cinta ya enggak? Ya kan? Kalau gua kopi. Kalau Apa sih yang bedain segmen cinta dan rock and roll gitu loh? Lirik-lirik rock and roll juga banyak tentang cinta kok kalau menurut gue. Ya kalau gue ngelihat dari Gods of Rock and Roll gitu ya, gue lihat lirik-liriknya juga tentang cinta. bukan tentang sosial gitu. Yang gue tahu, yang referensi gue gitu. Come on, touch me baby. Oh. Ya dia udah ngomong tentang cinta. Ya banyak lah lagu-lagu yang Wise men say The King. Hollywood. Ya kan ya jelas itu lagu rock and roll juga kan? lagu rock. Ya dari Dari- seorang king of rock and roll. King of rock and roll. Ya pasti lagu itu lagu rock and roll. Nah, ngomong-ngomong soal king, King, hero. Kita punya lokal hero nih. lokal hero, harus dong. Kita harus menghadirkan seorang lokal hero di obrolan warung kopi. Ya. Dan sekarang narsumnya adalah Mang Yana Bool. Mang Yana. Mang Yana. Apa kabar, Mang? Kabar baik. Tahu nggak apa itu bohong? Bol Nah. itu Dipertegas dulu, dipertegas. Tunggu dulu. Jadi kita nih mau interogasi. interogasi. Saya bukan penjahat. Kenapa namanya Bool? Kalau buat saya mah ya Bool tuh anus. Daripada Yana Pantat, lebih baik Yana Bool. Kenapa nggak Yana Bujur? Hah? Yana Bujur. Lebih enak Bool. Yana Booy. Asal muasalnya, emang namain sendiri atau Oh enggak, orang lain? enggak, orang lain. Oke. Saya itu mau cerita nih, Oke, ya cerita dong. tapi nggak ada Tahu. kopinya nih saya. Oke. Tolong Mang Yana kopinya dong, tolong Mang Yana dikasih Kang Oki, dikasih kopi yang paling enak di sini. kopi buat yang Mang Yana. 10.000 Tapi yang kali 220 tapi juta yang ceban aja, masyarakat jangan ceban. Indonesia. Pokoknya harus ceban kopinya. Yang 5.500. Jadi kembaliannya 500. Sebelum ngopi gimana Kang Ya. tadi? Saya itu orangnya jahil ya. Jahil tengil lah waktu Oke. waktu kecil.
waktu kelas 2 SD kalau nggak salah. Saking suka jahil sama temen gitu kan. Ada teman satu lagi, kamu mah dasar yang nabool. Gitu. Kan saya bingung kan, kenapa yang nabool? Gitu. Iya, kenapa bool? Dia Kan nggak menyebut- jahil tuh bukan bool. Iya, makanya dia nggak menyebutkan alasannya kenapa. Misalkan Iya, ada yana yang lain, jadi dibedain Iya. gitu kan. Nah, saya jadi penasaran nih. Saya langsung kejar dia. Kenapa yang nabool? So aja lihat ayam. Coba ditiup pantatnya. Mulia, mulia. Nah, nama asli saya itu Mulyana. Jadi ya bool gitu. Random banget. Oh, Itu terlalu fantasi. enggak, itu kan, itu tuh memang bercandaan zaman dulu. Jadi Iya, kalau misalnya iya, ayam, iya. Iya. boolnya, itu kalau kita tiup, itu mulia, Nah, gitu. nah, itu. Nama saya itu asli itu Mulyana. Tapi saat itu ya memang sespontan itu ya, karena tidak banyak referensi lain. Akhirnya ya udah yang lihat di dekat itu kan saat itu anak-anak mainannya hanya ayam, Iya, betul. binatang-binatang yang ada. Beda lah dengan anak sekarang ya kan. Maksudnya referensi pasti akan lebih banyak lagi dari era-era itu. Kalau gue tuh sering jadi anjing Anjing. sama gue. Jadi kalau ada foto gue nih, ada foto gue Anji kan, Ya, di sebelahnya NG. anjing. Dan itu disebarkan di WhatsApp dan segala macam, itu tetap kelihatan keren karena anjing kan keren kan. Iya. Anjing tuh binatang yang keren dong. Itu Bersahabat, Iya, setia. iya. anjing itu makanan orang Sunda. Masa? Makanan orang Sunda anjing. Iya. Kita kalau ngobrol anjing goblok. Oh, gimana? Anjing goblok. Itu tanda titik sama koma kan? Bener kan? Orang Sunda kan bilang, Iya, iya, iya. kemana anjing? Hadia goblok. Kemana anjing? Kesini goblok. Jadi sebenarnya itu bukan kasar ya. Bukan kasar. Akraban. Akrab. Akrab. Justru Bang saking Ipang sama Bang Anyim sok ngobrol biasa anjing goblok kan? Iya anjing. Anjing kemana lo anjing? Kalau di Surabaya itu janco kan? Jajo. ya. Bener kan? Ada nggak yang protes? Dikit. Dikit ya. Iya, tapi kan nggak bisa. Iya, Ya, betul. 10-2 lah. Di daerah Jawa Tengah, asu. Iya, betul. Ya. Asu. Tapi nyantai kan orangnya. Iya, iya, iya. Orang-orang di Jawa Tengah, orang Jawa Timur nyantai dengan bahasa Iya, itu. iya, iya. iya. Kenapa bahasa itu di Jawa Barat jadi masalah gitu? Iya. Tapi kita datang ke sini bukan mau ngebahas soal Oh, iya, lupa. itu sih. Kita kepanjangan Abang nih, ngobrolin bohong. Bang Ipang nih, gara-garanya. Tapi kan menarik ini, Ji. Ada satu kalimat Nah, tentang nama binatang mm-mm. yang menurut saya itu binatang lucu banget. Betul. Sahabat banget buat manusia. Iya. Di beberapa daerah malah dipercaya untuk berburu. Dia yang jalan duluan untuk nyari si Iya. buruannya. Terus tiba-tiba itu jadi kalimat yang Kasar. dianggap jadi kasar gitu. Iya, betul. Padahal Padahal- harusnya enggak ya. Kalau di Jakarta kan pasti bahasanya itu kasar. Ya. Tapi kalau di Sunda enggak ya. Kalau Sudah enggak? justru akrab. Iya. Kan ngomong masalah keakraban nih ya. Iya. Ya tentunya kita latar belakang dari Mayana nih Viking bacanya kan. Viking ya. Viking. Viking. Viking berarti bacanya. Itu kan Kang Yana tuh di Viking tuh sosok juga. Sosok makhluk yang menakutkan gitu. Iya, kelihatan. Jadi sebenarnya Kang Yana tuh apa nih hubungannya sama Viking? Saya bagian lah ya. Bagian tuh dalam artian supporter yang die hard gitu. Enggak. Oh nih kayaknya. Ya, boleh bisa. Wes. Siap, terima kasih. Gimana Kang? Jadi bagian besar dari supporter atau sebagai penggerak supporter atau Dua-duanya sih. dua-duanya? Dua-duanya sih. Saya itu bukan pendiri. Tapi sebelum ada Viking saya sudah ada di situ. Bagian dari anak-anak semua. Jadi ada 14 orang dari Viking mendirikan. Waktu itu saya bantu-bantu orang tua karena saya nggak bisa, so aja lah. Kalau mau rapat, mau bikin Viking, so aja. Jadi sudah beres baru kita ngobrol. Gimana nih? Tahun berapa itu? 93. 93. Oh 93 saya baru lahir. Sama saya juga, 92 saya. 93 langsung bikin konferensi. Ini 78.
Oh, saya zamannya PPKN bukan PMP. Kalau beliau PMP. Iya, ya zaman Ruth Gullit ya. Zamannya si Penmaru, saya UMPTN. Tapi dia zaman Eptanas. Iya betul. Zaman Eptanas dia masih. Pakai nem, dulu pakai nem masih. Iya. Nah, Kok kita jadi ngomongin? Kang Yana, Iya. Kang Yana terus sekarang udah jadi pensiun, udah pensiun. Udah pensiun. 2019 ya. Sudah tidak mencintai Persib? Oh masih. Pensiun tuh kenapa? Maksudnya? Lahir sebelum lahirnya Viking itu, saya itu udah Persiban. Dari kecil saya udah zaman orang tua ikut sama orang tua nonton. Oh, orang tua juga. Nonton jadi, sama. Jadi karena emang terbawa orang tua. Iya, karena pas itu emang udah jadi budaya orang Sunda. Tapi emang orang Sunda itu di mana-mana ketika Persib bertanding, Iya. itu pasti acara apapun kalah. Pokoknya udah mantengin aja pertandingan Iya. Persib. Itu hebatnya. Kita Iya. pasti pernah ngerasain gitu kita manggung di daerah Sunda. Kalau ada acara Persib tanding pasti kita nunggu dulu kan? Nunggu dulu. Pasti nunggu. Kenapa? Pasti kalah. Kalah penontonnya lebih nonton bola Itu dibandingkan saya cerita nonton. dulu, saya pernah cerita nih. Waktu itu Persib Bandung lawan apa ya Malang atau apa saya nggak tahu. Berbarengan dengan Bang Iwan Fals main di Cimahi. Bang Iwan Fals. Nah, Iya. Itu kesedot semua penontonnya ke nonton. Ke penontonnya GBLA. lebih nonton Persib, Lebih nonton Persib daripada nonton Bang Iwan Bang Fals. Iwan. Padahal Gila. kalau Bang Iwan Fals main di Bandung itu luar biasa. Anjing banget. Anjing banget. Kok bisa begitu? Emang maksudnya? Iya karena Tapi sebegitu fanatiknya ya. Betul. Warga Sunda. iya. Karena budaya Bang Haji sama Bang Ipang, karena itu si Persib itu budaya buat orang-orang Sunda. Ya. Kita turunan itu bukan turunan dari kita, tapi turunan dari nenek moyang. Ya. Tapi ngaruh nggak sih Kang? Misalkan saya nggak tahu banget tentang bola. Iya. Tapi kan biasanya pemain bola kan ada yang diganti, Iya. ada yang itu fanatismenya berkurang nggak? Enggak, karena kita mah bukan ke pemain. Walaupun permainannya jadi menurun. Iya. Mau gimana pun juga, namanya bola kan ada yang bagus, ada kurang, ada kadang-kadang degradasi, ada main juara atau enggak. Nggak ada masalah gitu Nggak juga masalah. bukan jadi ngomongin nanti ke si klubnya itu wah ini harusnya jangan diganti nih si ini gitu. Itu mah kalau kita krisis terhadap pemain itu wajar. Terhadap Persib kita wajar. Itu mah pasti ada. Kalau kondisi tim manapun juga di Indonesia, kalau timnya jelek ya kita tuntut untuk menang ya, tuntut untuk bagus ya pasti. Itu kalau pensiun gitu emang ada masa baktinya atau gimana Kang? Nggak ada. Ya, terus Ada masalah. Enggak. Biasanya ada masalah nih kalau nada-nadanya tuh kalau begini tuh ada masalah Ya, biasanya. saya sendiri mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Capek saya. Capek. dari 93 tadi. 93. 93 Itu ya, sampai- itu komunitas saya ya, komunitas. Banyak kan di Bandung itu banyak komunitas. Ada Viking, ada The Bomb, The Bomber, ada Casual, Power City Casual, ada Ultrasnya. Gitu. Jadi saya keluar. Tapi saya curiga mah dikeluarin ya. Enggak. Kelihatan dari mukanya kayaknya dari muka berceritanya nih kayaknya tumpahkan aja masalahnya. Ngenes itu ya? Enggak, saya. Enggak. Yakin? Yakin. Waktu tahun 2013 lah kita udah pingin pensiun karena udah capek. Tapi anak-anak dari distrik manapun juga udah jangan dulu Mang, jangan dulu. Meninggal 2014, kita sendiri nih sama anak-anak pengurus lainnya. Udah kita mundur aja. Bukan kita aja, semua pengurus. Oh, Pengurus. tapi masih ada tetap. Yang Kepengurusannya kepengurusan tetap baru masih ada. Oh, diganti sama Sama yang junior. Baru-baru. Iya. Oh, regenerasi. Bagus. Kayak dalam dunia musik gitu juga ada. Kayak Dulu Kang Ipang, Berdua sekarang lah sama. sebagai yang lebih muda, lebih iya muda. kan. Gitu ya. Ini di Emang brengsek dia. Lo brengsek gimana Kang? Orang Gue belum siap digantiin orang gue nggak ada kerjaan lain. Gila lu. ini punya ya, ini udah punya ya. Dia kan ya tahu ya Kang ya. Iya. Urus semuanya dia. apaan? Dia. Apaan saya? Saya mau jadi pengurus Viking aja lah pokoknya. Jangan- tapi jangan, gini. Boleh nggak sih kalau misalnya tuh kita pecinta, saya kan bola tuh nggak terlalu dalam ya. Saya tuh berhenti
berhenti ngebahas bola tuh dulu waktu Ruth Gullit, Van Basten gitu. Tahun 90, wah dia Om saya, bukan saya waktu itu. Tua Jadi dia. saya cuma ngikut-ngikut doang. Saya kan lahir tahun 93. kayak Viking dong, 93. Oh iya bener ya? Iya. Nah, maksudnya kalau kita mencintai atau menyukai klub lain boleh nggak sih? Itu mah kita balik lagi ke orangnya. Tergantung orangnya mau nggak. Kalau misalkan kita nih, saya orang Bandung, terus saya hijrah ke Jakarta, terus lama di Jakarta. Ya. Terus saya dukung Persija misalkan, ya misalkan dulu Persija. Salah nggak? Itu penilaian orang, benar nggak? Kalau misalkan saya dari Bandung hijrah ke Jakarta, bertahun-tahun tetap cinta Persib, nggak salah juga, ya. Karena itu kan tanah kelahiran saya yang harus. Cuman saya bekerja dan tepat di sana. Anak Jakarta banyak, anak Jakarta yang suka Persib banyak. Ya. Anak Bandung yang suka Persija banyak. Anak Surabaya yang suka Malang, Arema. Anak Arema itu banyak. Itu suka pada berantem tuh ya? Eh, Jangan-jangan ini motor penggerak juga? Enggak sih. Enggak. Ya sekali deh. Ya dong kan, ya Enggak kan? sekali. Kalau misalkan kan fanatisme nih, Iya. backgroundnya, landasnya tuh fanatik sama satu tim. Terus boleh nggak sih datang ke pertandingan tim lain yang emang timnya nggak ada, tim yang difanatikin tuh nggak ada? Boleh. Oh nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Keanggotaan tadi sih. Nggak masalah. Oh nggak ada masalah. Mau nonton aja. Nah berarti kalau tim luar negeri yang Kang Yana demenin tuh apa? Saya suka Liverpool. Liverpool. Inggris ya. Inggris. Kenapa? Kalau Inggris ya, kalau Inggris. Tapi kalau ada beda-beda lah di tiap negara. Kalau Inggris saya suka Liverpool. Kalau di Italia saya suka Inter. Sama nih Liverpool gue juga. John Lennon. Oh, enggak, karena kalian itu tidak berani berjalan sendirian. Ya, di belakang saya jalan. You'll never walk alone, ya kan? Oh itu lagunya theme songnya. Iya, iya kan? Nggak, kalau gue tadi langsung ketangkepnya The Beatles aja begitu di Liverpool. Gue langsung ngebayanginnya, anjir keren banget pasti ada John Lennon di situ. Udahlah, jadi kita sekarang ngomongin quotes lah. What's oke. Seperti layaknya acara-acara obrolan gini Iya, kan. siap. Kalau Biar sesuatu Kang Yana, banget biar Biar sesuatu. sesuatu banget ada quotes-nya gitu. Pesan moral. Pesan moral. Ya, harus. Kata-kata mutiara enggak? Ya, itu. Nah, itu orang tua tuh. Tuh kan anjrit kan dia. Kalau zaman sekarang itu pesan moral. Kalau zaman dulu Kalau lo tahu mutiara. klasifikasinya berarti lo juga ada di zaman itu. Gue nggak tahu kan, itu om gua tuh selalu ngomong kata-kata mutiara. Gue bilang, aduh kuno banget sih, gitu, kuno banget sih kata-kata mutiara, pesan moral. Pesan moral atau bahasa kerennya lagi quotes itu. Quotes. Nah, Ya. quotes, emang enak. Harus sih, harus tahu sepak bola. Harus tahu sepak bola. Harus tahu. Kadang-kadang orang itu ada juga kan yang netizen yang kurang ajar ya, banyak lah. Dulu ini ya, ini dulu band-band dari Bandung main dimanapun, kenapa sih harus gitu? Itu terjadi pelemparan sampai ribut. Band anak Bandung main ribut itu gara-gara. Mungkin dia main bandnya pakai kaos bola kan? Enggak. Mungkin enggak? Enggak. Oh. Karena tagline-nya band ini band Bandung nih. Oke. Ini tagline-nya band Bandung. Nah, masuk ke dunia, bukan dunia band aja, bukan dunia musik aja, tapi dunia clothing juga terjadi itu. Clothing. Terjadi. Oh, clothing Bandung, clothing Surabaya. Itu terjadi. Padahal mas sebenarnya menurut saya ya, ini berdasarkan obrolan kita tuh nggak usah hidup berdasarkan penilaian orang lain harusnya. Nah, seharusnya berdasarkan begitu. penilaian diri sendiri Nah, aja. itu. Quote, Wah, pesan moral. bukan moral, benar. Jangan menjelekkan dirimu sendiri, karena itu tugas netizen. Iya betul. Jangan bikin caption yang jelek. Biar di komen aja yang jelek. Iya mudah-mudahan aja. Kita udah panjang juga nih. Kang Yana, closing statement. Oke. Biar keren. Closing statement saya mah ya itulah tadi, jangan disamakan lah antara sepak bola dan musik. Maksudnya Dan yang lain-lain Iya, gitu kan, ya. jadi kalau musik ya musik gitu, ya. Kalau bola ya bola gitu kan. Dan satu hal ya mungkin bagusnya gitu kan, bagusnya udah deh jangan ribut-ribut masalah yang gak jelas gitu kan.
apalagi banyak korban yang saling bunuh, banyak yang meninggal, itu gara-gara sepak bola. Jadi fanatismenya kebablasan. Kita boleh musuh, tapi dalam konteks waktu main bola, pertandingan 90 menit. Kesananya mah kita bebas, ketemu ngobrol segala macam, itu yang luar biasa. Jadi fanatisme itu jangan goblok gitu. Jangan goblok. Nah itu closing statement ya. Closing statement-nya. Jangan goblok. Ya kan, kita kembali lagi nanti di Coklat Kita, obrolan warung kopi. One, two, three, four. Obrolan warung kopi. Mari ngopi lalu tertawakan diri sendiri. Wow. Segmen 3. Segmen 3. Apa? Anjing Jam. Jam. Anji Ipang ngejam. Wah, ini segmen ini bahaya ini. Bahaya. Bahaya, ini menguras energi, akal, pikiran, karena kita harus dan kecepatan tentunya. Skill musikal. Yap. Iya kan? Gaya banget. Gaya banget dah. Ngomong ini skill musikal. Gue tuh Ya. Kang, kalau ngobrolin soal skill musik, gue tuh nggak ngerti apa-apa loh. Sama. Teori musik gue nggak ngerti. Sama, jujur. Iya kan? Teori musik gue nggak ngerti. Teknik nyanyi gue nggak ngerti. Yes. Makanya gue juga bingung kenapa gue bisa jadi juri. Kalau ada acara pencarian bakat. Kadang-kadang mungkin penilaiannya di luar dari semua teknis itu adalah penjiwaan. Oke. Penjiwaan atau pengalaman? Menurut gue itu selaras karena ketika orang semakin banyak pengalaman, pasti penjiwaannya dia semakin dalam terhadap cara dia berintonasi, cara dia memilih kata, cara dia mengungkapkan, cara dia banyak banget deh kalau buat gue sih. Kalau lo tuh Bang, kalau bikin lirik ya, kita kan di sini kan nanti kita coba merangkai lirik dari obrolan kita nih. Dari obrolan ya, kita dari dengan obrolan narasumber kita. tadi ya. Oke. Lo tuh ngerangkai lirik tuh biasanya berdasarkan apa yang lo pikirin, apa yang lo cari, atau dari hasil perenungan gitu. Tergantung segmen sih. Ada beberapa kasus yang kalau menulis lirik itu karena skenario film, karena pesanan theme song, karena pesanan original soundtrack. The King of Original Soundtrack and Ads. Enggak. Bukan gitu maksudnya. Ketika kita ngomong poinnya lirik, itu yang paling utama buat gue adalah hook. Oke, Hooknya dulu. hook ya. Hook. Jadi kalau misalkan obrolan kita hari ini adalah uang ceban dan Fanatisme. Ya, fanatisme tadi ya. Loyalitas, juga tentang tadi kehangatannya kedai kopi. Yeah. Itu kalau dirangkum sih, kalau menurut gue itu semua harusnya kita bisa detailin, tapi jadinya nggak jadi cerpen. Kalau cerpen kan kita butuh panjang. Yeah. Kita ngomong lirik, let's say lagu itu hanya 3 menit. Ya, 3 atau 4 menit lah ya. Yang dibilang radio friendly itu kan 3 menit. Padahal sekarang kita nggak perlu loh radio friendly. Maksud gua sekarang tuh kita udah tidak terbatas ya. Ya. Kayak kita ngelihat video klip aja sekarang, kalau dulu kan berusaha untuk pendek. Kalau sekarang ada bikin di depannya tuh ada ceritanya dulu, belakangnya ada bloopernya gitu, video klip. Malah jadi kayak film pendek ya? Iya. Di era-era awal, bukan era awal ya, maksudnya di era-era tahun 70-an ketika Pink Floyd dan The Beatles bikin lagu 7 menit atau lebih dari itu pun banyak, nggak masalah. Tapi begitu di era-era yang mengatasnamakan radio friendly, itu kita harus memotong lagu. Atau ada istilah radio version saat itu. Iya. Terus lama-lama kesini ada jadi RBT version. Yes. Iya kan? Ya, ada lagi ya. tuh ya, namanya industri musik ada Ya, makanya sih memang. industri itu pasti berevolusi ya. Tapi ketika memang sekarang udah ditabrak lari dengan semua aturan gitu, akhirnya ya orang bebas-bebas. Ada yang tetap pakai bikin lagu pendek, ada yang tetap juga happy dengan lagu panjang gitu ya. Wah, kalau Bang Ipang tuh kayaknya ke situ tuh kalau Bang Ipang tuh. Ngomong ceban. Buat apa? Ngomong fanatisme. Harus gimana? Terus
tulus, coba lalu fanatisme jadi apa? Uang ceban jadi 17 miliar. Banyak banget. Buat apaan sih? Padahal 17 miliar bisa untuk rakyat. Wih, bijak sini, Bang. Bijaksana dan bijak sini. Padahal 17 miliar bisa Untuk rakyat. Tapi sebenarnya 17 miliar tuh dikit loh. Lo mau ngitung dari mana? Kalau kita hitung dari jumlah rakyat Indonesia, 220 juta jiwa aja. 270. Iya 270 kita 220 lah Oke, misalnya. oke. Oke 270 Ya. kali 10.000. Coba. Kalau segitu 10%-nya nyampe nggak? Nggak nyampe ya? Nggak nyampe 10% dong. Enggak nyampe 10%, tapi itu aja udah banyak banget. Coklat kita obrolan warung kopi ini udah menemukan beberapa hal sih kan. Yep. Obrolan hari ini, ya selayaknya obrolan warung kopi yang ngalor ngidul kemana-mana dan obrolan rakyat lah ya. Kalau gue sih menariknya gini, Ji. Jadi bukan kita doang yang berpikir sendiri, ya kan Kang? Artinya tadi sama Kang Yana sama Kang Oki. Kang Oki. Ada bercampurnya perasaan lain. Jadi bukan cuma kita doang yang ngomongin duit ceban, yang ngomongin fanatisme, yang ngomongin masalah loyal, dan ngomongin rindunya. Ngobrol bareng-bareng, ngobrol sama-sama. Ternyata bukan cuma kita. Tapi ya lagi-lagi ini jadi referensi, jadi informasi tambahan. Dan jadi bahan ukuran. Mudah-mudahan kalau saya sih berusaha fantasi ini nggak cuma jadi di sini, tapi bisa jadi lagu, bisa jadi karya, bisa dirilis, bisa jadi manfaat dan dinikmatin banyak orang. Seperti kopi Seperti kopi. dan juga yang memerlukan sebatang jarum coklat untuk menikmatinya. Ekstrakan harimu. Kita sampai ketemu lagi di Coklat Kita Obrolan Warung Kopi episode selanjutnya. Semoga obrolan kita ini ada manfaatnya untuk menghancurkan hari-hari kalian. Karena tujuan kita di sini bukan untuk memberikan manfaat, tapi untuk menghancurkan hari-hari kalian. Semoga dengan hal-hal yang kita bahas. Kalian bisa berpikir lebih rumit lagi. Kita nyanyi jingle kita lagi. Alright. 1, 2, 3.